Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Dalam menyelesaikan perkara anak, itu harus mengutamakan pendekatan restoratif justice. Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum wajib diupayakan diversi. Kriteria perkara anak yang diwajibkan diupayakan diversi antara lain: 1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. 2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun tujuan dari diversi adalah: 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. 5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain: 1. Kategori tindak pidana. 2. Umur anak. 3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. 4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain: 1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. 2. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. 3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan. 4. Pelayanan masyarakat. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.